Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil dari tugas besar kami dengan judul Strategi Komunitas Peka Kota Histeria dalam penanganan keterbatasan infrastruktur akibat kepadatan penduduk di Kampung Bustaman, Kota Semarang. Next. Ini adalah anggota kelompok kami. Next. Next. Untuk gambaran umumnya, di layar dapat dilihat peta administrasi Kampung Bustaman. Kampung Bustaman ini terletak di Kelurahan Purwodinatan, Semarang Tengah, tepatnya di RW 3 dan di RT 04 serta 05. Untuk batas administrasinya dapat dilihat di layar. Selanjutnya. Masalah sosial merupakan sebuah kondisi di mana tidak sesuai dengan nilai-nilai yang dianut oleh sebagian warga, yang sepakat bahwa suatu kegiatan bersama diperlukan untuk mengubah kondisi tersebut. Masalah sosial selalu terkait dengan nilai-nilai dan harapan-harapan luhur bersama dari masyarakat. Next. Terdapat 3 poin untuk masalah sosial, yaitu kepadatan penduduk, kurangnya ketersediaan ruang publik, dan kemiskinan. Next. Masalah perencanaan. Masalah perencanaan adalah masalah yang terjadi dalam proses pelaksanaan rencana tertentu di mana kondisi yang ada tidak sesuai dengan rencana telah disusun. Next. Ada 3 masalah perencanaan yang sering terjadi, yaitu yang pertama adalah infrastruktur yang tidak memadai, tantangan dalam hal sanitasi, dan keterbatasan lahan. Next. Masalah perencanaan yang sering terjadi di kampung kota adalah yang pertama, tingkat pendidikan yang rendah dan pendapatan yang rendah sehingga cenderung sulit diajak bekerjasama. Lalu ada perlu waktu pendekatan untuk mendapatkan kepercayaan masyarakat. Ketiga, sulit menerima proses atau hasil perencanaan. Dan keempat, adanya latar belakang dan sejarah kampung yang kompleks. Next. Selanjutnya, justifikasi wilayah. Kampung Bustaman di RW 3, Kelurahan Purwodinatan, Kecamatan Semarang Tengah, Kota Semarang, merupakan kampung lama yang menghadapi keterbatasan ruang, infrastruktur rendah, dan lingkungan kurang layak huni. Sementara keterbatasan ekonomi membatasi kemampuan mereka untuk memperbaiki kondisi fisik lingkungan, warga lebih mengutamakan kebutuhan sehari-hari daripada perbaikan lingkungan. Next. Selanjutnya itu justifikasi masalah. Kampung Bustaman memiliki permasalahan pada kepadatan penduduk yang tinggi dan kerapatan bangunan. Lalu akibat itu ruang untuk sosial menjadi berkurang, bahkan bisa mengakibatkan menjadi masalah kesehatan karena kurangnya sanitasi akibat dari kerapatan bangunan tersebut. Next. Baik, selanjutnya itu ada ilustrasi masalah di mana penyebab yang paling besar tuh yang pertama itu ada kepadatan penduduk yang tinggi. Nah, kepadatan penduduk yang tinggi ini menyebabkan beberapa masalah. Yang pertama, kebutuhan lain yang terbatas serta berkurang. 2, tidak terjalin interaksi antar warga. 3, infrastruktur sanitasi kurang baik. Dan yang terakhir tuh timbul masalah yang berhubungan dengan kesehatan. Di mana ini menarik sebuah kesimpulan, yaitu kurangnya penataan kawasan untuk mendukung aktivitas masyarakat di Kampung Bustaman. Next. Untuk permasalahan sosial, yang pertama ada kepadatan penduduk, yaitu karena menyebabkan ruang sosial bagi masyarakat untuk berinteraksi sangat kecil atau bahkan tidak ada. Kedua, ada kesehatan lingkungan yang rendah, karena lingkungan yang padat dan kumuh di Kampung Bustaman dapat menyebabkan munculnya masalah kesehatan. Yang ketiga, ada kemiskinan. Kemiskinan menyebabkan warga Kampung Bustaman hanya mampu menempati hunian yang tidak layak, seperti rumah semi permanen atau pemukiman kumuh. Next. Selanjutnya untuk permasalahan perencanaan, yang pertama ada keterbatasan lahan. Kampung Bustaman sendiri kondisinya memiliki tingkat kepadatan penduduk yang tinggi sehingga mengakibatkan keterbatasan ruang yang berpotensi menciptakan hunian yang sempit dan juga tidak layak. Yang kedua, untuk infrastruktur yang kurang memadai, di Kampung Bustaman masih terdapat keberadaan gang-gang sempit sehingga menyulitkan akses kendaraan bahkan untuk sepeda motor. Dan yang ketiga itu tantangan dalam hal sanitasi, meskipun telah terdapat upaya perbaikan sanitasi, tetapi untuk warga di sana banyak yang belum mempunyai fasilitas sanitasi pribadi. Next. Selanjutnya ada stakeholder mapping. Yang pertama ada high influence, low interest. Yang kedua ada high interest and
high influence, dan ada low interest and low influence, dan ada high interest and low influence. Next. Berikut ada stakeholder mapping sendiri, ada 3 stakeholder pendukung, stakeholder menangani, dan stakeholder terdampak. Next. Baik, selanjutnya ada interaksi antar stakeholders. Interaksi ini ada 4, yaitu yang pertama interaksi antara pemerintah Kota Semarang dan warga Kampung Bustaman. Yang kedua ada interaksi antara Dinas PUPR dan akademisi. Yang ketiga ada interaksi antara komunitas Peka Kota Histeria dan Ikatan Remaja Warga Kampung Bustaman. Dan yang terakhir ada interaksi antara Ketua RT RW dan Dinas PUPR. Selanjutnya yaitu pohon masalah, di mana ada 4 isu antara, yaitu kurangnya penataan terhadap peruntukan lahan, terbatasnya infrastruktur, kurangnya kesempatan kerja, dan timbulnya kekumuhan. Dari keempat itu ditarik menjadi isu utama, yaitu kurangnya penataan kawasan yang terpadu untuk mendukung aktivitas sosial, ekonomi, dan lingkungan hidup masyarakat. Dapat dibaca. Next. Selanjutnya adalah pohon tujuan yang terdapat 4 isu antara. Yang pertama yaitu peningkatan penataan terhadap peruntukan lahan, yang kedua memadainya infrastruktur yang mendukung aktivitas masyarakat, yang ketiga adalah tersedianya kesempatan kerja, dan yang keempat adalah terwujudnya lingkungan yang bersih dan tertata. Sehingga ditarik kesimpulan menjadi isu utama yaitu terwujudnya penataan kawasan yang terpadu untuk mendukung aktivitas sosial, ekonomi, dan lingkungan hidup masyarakat. Next. Baik, selanjutnya itu ada peta masalah, di mana di sini kita menggambarkan dalam bentuk peta komik persebaran masalah di Kampung Bustaman, Kota Semarang. Nah, untuk masalahnya sendiri itu yang pertama ada permukiman kumuh. Pada Kampung Bustaman memiliki sanitasi yang buruk, sehingga menimbulkan wilayah pada Kampung Bustaman itu menjadi kumuh. Yang kedua itu kemiskinan, di mana permasalahan pada Kampung Bustaman itu juga yang memicu permasalahan lain di kampung ini juga termasuk dari kemiskinan ini sendiri. Yang ketiga itu ada keterbatasan lahan. Kondisi ini menimbulkan keterbatasan ruang yang berpotensi menciptakan hunian yang sempit dan kurang layak pada Kampung Bustaman. Dan yang terakhir tuh infrastruktur kurang baik. Next. Baik, yang selanjutnya adalah best practice. Best practice ini kita ambil dari Kampung Ciburut, Kota Bandung. Berikut merupakan peta administrasi Kampung Ciburut, Kota Bandung. Kampung Ciburut sendiri merupakan salah satu permukiman terpadat yang ada di Kota Bandung. Kampung Ciburut ini berada di Kelurahan Kebon Pisang, Kecamatan Sumber Bandung, Kota Bandung. Secara administratif, Kampung Ciburut terdiri atas 10 RT dengan luas 2.374 meter persegi. Selanjutnya adalah relevansi wilayah studi dengan best practice. Untuk Kampung Bustaman dan Kampung Cibuno sendiri memiliki kesamaan, yaitu memiliki masalah dalam keterbatasan lahan yang disebabkan oleh kepadatan penduduk yang tinggi dan juga dikarenakan oleh kampung wisata dan permukiman kumuh. Selanjutnya penjelasannya bisa dilihat. Next. Selanjutnya adalah kronologi masalah sosiospasial. Sebelumnya, Kampung Bustaman dikenal sebagai permukiman padat penduduk yang aktivitas ekonominya berbasis tradisi, khususnya pada pengolahan daging kambing. Setelah itu, terdapat KPK Histeria yang terbagi menjadi 3 pendekatan, yaitu berbasis budaya lokal, pengoptimalan keterlibatan warga, dan penggunaan gerakan seni. Dan setelah itu, Kampung Bustaman sendiri dapat meningkatkan modal sosial dengan yang pertama adalah norma sosial, yang kedua kontrol sosial, yang ketiga kepercayaan, dan yang keempat networking. Gambarnya bisa dilihat sendiri. Selanjutnya, untuk sosial spasial, masalah sosialnya di Kampung Bustaman merupakan salah satu daerah kuman di Kota Semarang. Kampung Bustaman sendiri merupakan salah satu kampung yang tidak hanya bebas dari permasalahan sosial, tapi juga memiliki struktur sosial yang sangat padat dan juga harmonis. Untuk masalah spasialnya, sebelum terdapat komunitas prakota, kepadatan permukiman dan minimnya ruang publik menjadi salah satu permasalahan spasial yang ada di Kampung Bustaman. Setelah komunitas prakota ikut andil, terdapat peningkatan ruang publik dan juga terdapat pengadaan ruang publik sementara saat diadakan Festival Tembok Bustaman. Next. Berikutnya ada lesson learned.
yaitu ada eco-settlement, menerapkan konsep eco-settlement dengan afforestasi, menangkap air hujan untuk diairi ke tanaman seperti hidroponik untuk menciptakan lingkungan berkelanjutan dengan prinsip ramah lingkungan. Kemudian ada pemanfaatan konsep tematik dan keberlanjutan, mendorong penggunaan konsep kampung tematik dan eco-friendly dalam renovasi dan revitalisasi wilayah kumuh lainnya untuk memastikan keberlanjutan sosial dan budaya. Terakhir ada rehabilitasi infrastruktur secara inklusif, menerapkan pendekatan inklusif dengan melibatkan masyarakat dalam proses rehabilitasi infrastruktur untuk memastikan keberlanjutan jangka panjang. Next. Selanjutnya adalah untuk rekomendasi. Yang pertama itu ada eco-settlement, di mana menerapkan penghijauan, pengelolaan sampah, serta memanfaatkan lahan sempit untuk menjadi jalur hijau. Yang kedua, penguatan komunitas lokal. Ini untuk melestarikan budaya yang ada di Kampung Bustaman. Yang ketiga, promosi kampung wisata. Ini berguna untuk menarik pengunjung dari luar. Yang keempat, edukasi sosial dan lingkungan. Ini untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang kebersihan lingkungan sekitar. Next. Berikutnya ada kesimpulan, Kampung Bustaman merupakan kampung yang memiliki keterbatasan ruang, infrastruktur rendah, dan lingkungan kurang layak huni. Akibat dari keterbatasan ekonomi, warga tidak dapat memperbaiki kondisi fisik lingkungan, tetapi lebih mengutamakan kebutuhan sehari-hari. Kampung Bustaman sudah menerapkan salah satu aspek yang digunakan oleh Kampung Cibunut, yaitu konsep biodiversity, seperti menggunakan botol bekas untuk menanam tanaman dan diterapkan pada Kampung Bustaman dengan cara digantung dan di tempat tersebut menjadi salah satu tempat kunjungan wisatawan, yaitu Tengok Bustaman. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kurang dan salah kata. Terima kasih. Itu berarti sebelum pemerintah renovasi sudah ada rencananya gitu? Iya, ini kan sudah ada bangunan zaman Belanda di umum. Nah, terus di ini ada jadi salah satu safety tanknya itu untuk gas untuk masak. Tapi ternyata cuma satu dapur, tidak satu kampung.